Sepanjang sejarah umat manusia, kita belum pernah menghadapi paradoks tragis seperti ini. Abad ke-21, era cahaya, peradaban, kecerdasan buatan, dan kelebihan materi, telah melahirkan generasi dengan jiwa paling rapuh dan rentan. Di benteng umat manusia yang paling keras seperti Sparta atau Roma kuno, ketika seorang pejuang kembali ke rumah setelah penaklukan, mereka dipenuhi bekas luka. Mereka dihormati oleh seluruh masyarakat sebagai dewa yang hidup. Namun bekas luka itu bukanlah tanda kegagalan atau rasa kasihan. Itu adalah bukti baja untuk bertahan hidup, bab jiwa dari keberanian, yang terukir langsung pada daging api musuh. Pria itu menahan air matanya, menyembunyikan rasa sakit untuk mempertajam kemauannya. Karena di dunia yang penuh bahaya dan kekejaman, cinta dan simpati terhadap kematian tidak ada tempatnya. Tidak ada waktu untuk mengasihani yang lemah, yang ada hanyalah menghormati yang kuat. Namun, mari kita hentikan adegan itu dan kembali ke masa sekarang. Buka ponsel pintarmu yang bernilai puluhan juta dong, telusuri TikTok, Facebook, DLL. Yang menarik perhatian pemirsa adalah pemandangan yang benar-benar bertolak belakang, kemerosotan semangat yang mengenaskan. Apa yang kita lihat di atas kita? Generasi muda banyak yang streaming, melontarkan kalimat-kalimat ringan, bahkan menangis sedih hanya karena dimarahi bosnya beberapa patah kata. Para ibu memposting ribuan kata yang merinci trauma kecil, hubungan yang tidak disebutkan namanya, tren, penyembuhan, yang kuat, mendiagnosis diri sendiri dengan depresi, gangguan bipolar, sebagai cara trendy untuk mengekspresikan kedalaman diri. Dahulu, orang berlomba untuk melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang bertarung lebih baik. Saat ini, tampaknya kita terlibat dalam perlombaan yang aneh dan berbelit-belit, perlombaan untuk melihat siapa yang paling sengsara. Selamat datang di era viktimisme, di mana status pecundang ditinggikan di atas kejayaan pemenang. Dan pertanyaan bagi masyarakat saat ini adalah, apakah psikologi manusia benar-benar busuk dari dalam, atau apakah kita menoleransi kemerosotan spesies kita sendiri? Selamat datang di Office Hours, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Masyarakat menerima kenyamanan dan penyembuhan secara online. Masyarakat belum pernah dalam sejarah secara global menghormati dan memuji istilah-istilah seperti penyembuhan, sakit, gaslighting, manipulasi psikologis. Istilah-istilah ini sangat sering muncul, mulai dari kedai kopi, kencan, kantor mewah, dari acara minum teh setelah jam kerja hingga forum berbagi. Kita melihat tren penyembuhan yang tak terhitung jumlahnya bermunculan seperti jamur, padahal para pesertanya tidak pernah mengalami cedera fisik atau psikologis. Sebagian besar penduduk dan bahkan generasi sebelumnya telah diremajakan secara psikologis. Jadi ketika Anda menderita suatu penyakit, Anda mengaktifkan mekanisme pertahanan naluriah, menyalahkan. Mereka menyalahkan keluarga mereka karena tidak memahami mereka dan memaksakan ide-ide mereka. Mereka menyalahkan generasi ayah mereka karena paman saya mengumpulkan seluruh asetnya dan meninggalkan perekonomian yang kokoh. Mereka menyalahkan eksploitasi kapitalis karena harus bekerja lembur. Mereka menyalahkan atasan mereka karena menjadi organisator, rekan kerja, dan kelompok. Lingkungan tidak dipahami, bahkan menyalahkan sistem pendidikan, mekanisme, dan masyarakat yang tidak adil. Masih mengalami kesulitan dalam pekerjaan, apa yang generasi sebelumnya anggap sebagai api untuk menguji emas, sebuah pelajaran berdarah untuk tumbuh dewasa, generasi ini diberi label eksploitasi tenaga kerja, atau lingkungan beracun. Ketika seseorang menemui kegagalan, alih-alih bertanya pada dirinya sendiri, di mana kesalahan saya? Di manakah kekurangan kemampuan saya? Refleks pertama mereka adalah, kamu melakukan ini padaku. Jejaring sosial kemudian menjadi rumah sakit lapangan yang raksasa dan kacau, tempat jutaan orang terbaring lumpuh. Hanya karena kesakitanku, menunggu perawat dan dokter jas putih menyampaikan kata-kata baik, sakit sekali, kamu pantas untuk dicintai, berusahalah yang terbaik, DLL. Ketika rasa sakit muncul di panggung dan banyak diiklankan, mengapa orang begitu suka berbicara tentang penderitaan? Mengapa viktimisme mempunyai lahan subur? Dalam artikel kali ini, untuk membedah persoalan tersebut, mari kita melihatnya dari perspektif sosiologis pergeseran budaya. Di masa lalu, umat manusia beroperasi pada pemujaan terhadap budaya martabat, atau budaya non-materi. Dalam kerangka acuan tersebut, nilai seseorang ditentukan oleh kemampuan dan kemampuannya dalam memecahkan masalah secara mandiri. Laki-laki atau perempuan yang disegani masyarakat adalah seseorang yang tahu bagaimana menempatkan muka ke dalam dan berdiri setelah terjatuh tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Mengeluh dan lemah dianggap sebagai tanda satu hati dan kurang berani. Tentu saja, saat ini roda sejarah telah bergeser ke kerangka acuan baru, budaya menjadi korban. Dan dalam budaya ini, rasa sakit telah dimonetisasi. Luka, meski hanya goresan kecil di jiwa, dimunculkan untuk dipajang, untuk dipoles, untuk dikenakan di tubuh layaknya semacam perhiasan berkilau untuk menarik perhatian. Penderitaan bukan lagi sesuatu yang harus diatasi, namun menjadi mata uang untuk diperdagangkan di jejaring sosial.
Mekanisme yang disebut pertukaran saham emosional ini sangat sederhana namun sangat berbahaya. Siapapun yang menceritakan penderitaan dengan lebih baik, siapapun yang mengungkapkan rasa sakit dengan lebih tragis, akan mendapat lebih banyak perhatian, lebih banyak perlindungan, terutama memegang kekuatan moral dalam debat online atau bahkan di kehidupan nyata. Siapapun yang berpura-pura menjadi korban diskriminasi, tekanan sosial, atau bahkan penyakit psikologi seperti ADHD, OCD langsung menjadi tak tersentuh. Siapapun yang berani mengkritik mereka, meski hanya demi efisiensi kerja, akan diserang oleh massa yang garang dan dicap sebagai yang menyalahkan korban. Dan mekanisme kompensasi masyarakat inilah yang telah menciptakan perlombaan menuju ke bawah. Alih-alih berlomba untuk melihat siapa yang lebih kuat, lebih pintar, lebih disiplin, orang-orang secara tidak sadar berlomba untuk melihat siapa yang lebih menderita. Seorang karyawan dengan nilai buruk tidak akan mengakui bahwa dia malas belajar, tetapi akan mencari cara untuk bercerita tentang tekanan keluarga dan insomnia untuk mendapatkan ketenangan daripada disiplin. Ketika posisi korban menjadi perisai universal yang membantu orang menghindari tanggung jawab dan menerima cinta, mengapa mereka harus memilih jalan yang sulit? Masyarakat memaafkan kelemahan dengan memberi penghargaan padanya. Dan itulah mengapa pejuang air mata tidak lagi muncul. Bukan karena mereka lemah atau rapuh, tapi karena mereka menggunakan air mata dan stereotip sentimental untuk memanipulasi emosi. Kebohongan tentang kurangnya kesempatan. Salah satu argumen paling umum mengenai viktimisme adalah menyalahkan zaman. Waktu terlalu sulit, peluang hilang, masyarakat sudah jenuh. Ini adalah kebohongan yang terang-terangan, atau suap sukarela mengingat perkembangan zaman. Mari kita membuat perbandingan yang dingin dan objektif. Mari kita melihat kembali zaman orang tua, saudara kita. Sedikit waktu, sedikit kesempatan, kesenjangan begitu sempit hingga menyesakan. Jika mereka ingin mendapatkan pekerjaan, mereka harus mengibarkan bendera pengemis, menunggu gaji, dan bahkan menggaruk gelar. Untuk mempelajari jenis pengetahuan baru, mereka harus bersepeda puluhan kilometer, menabung setiap sen untuk membeli buku bekas, atau mungkin menggaruk uang. Saat ini, masyarakat modern adalah pesta yang kaya akan profesi, sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh umat manusia. Peluang karir, pekerjaan dan pengembangan pribadi 10.000 kali lebih banyak. Panggung telah terbuka tanpa henti. Mari kita lihat profesi baru yang tidak dapat disebutkan namanya 15 tahun yang lalu. Dan jika Anda masih mengeluh tidak bisa mendapatkan pekerjaan, lalu siapa yang tahu kapan Anda masih bisa mendapatkan pekerjaan? Kami memiliki ekonomi kreatif, YouTuber, TikTokers, podcasters, streamer. Hanya dengan ponsel dan pikiran yang bisa berpikir, seorang anak muda dapat membangun kerajaan media miliknya sendiri, menghasilkan miliaran dolar tanpa ada orang besar yang mendukungnya. Kami memiliki e-commerce, pemasaran afiliasi, e-commerce, dropshipping. Dengan membuat ruang kelas B di Hanau atau Saigon, Anda dapat menjual produk ke pelanggan di New York, London melalui Amazon, eBay, DLL. Kami memiliki pasar tenaga kerja global. Platform pekerja lepas seperti Upwork, Fiverr memungkinkan penjualan keterampilan, menulis, desain, pemrograman, ke seluruh dunia. Kami memiliki kecerdasan buatan, AI memiliki obrolan GPT, ada Gemini, ada Midjourney, dan ribuan alat AI menutup kesenjangan keterampilan. Orang normal, kalau rajin belajar dan berkomitmen, bisa bekerja dengan produktivitas yang sama seperti hujan pekerja. Hal ini tidak lagi terbatas pada menara gading yang mahal. Ini gratis dan membanjiri YouTube, Coursera, Udemy, di komunitas profesional. Hanya dengan membayar secangkir teh susu, atau bahkan 0%, setiap orang dapat mengakses yang terbaik dari umat manusia. Lalu mengapa mereka masih mengeluh? Jadi itu karena mereka malas. Mereka memegang smartphone canggih yang dapat mengubah nasib mereka, tetapi hanya menggunakannya untuk berselancar dan menonton video hiburan yang tidak berguna, untuk drama, untuk membenarkan diri mereka sendiri, untuk mendapatkan kekayaan. Mereka ingin sukses tetapi tidak mau berkeringat. Mereka menginginkan kejayaan tetapi takut akan bekas luka. Mereka lebih memilih menjadi korban untuk dikasihani daripada menjadi pejuang yang menderita demi menjadi sweet spot kemenangan. Akar penyebab kelemahan dan budaya menyalahkan. Akar penyebab kelemahan dan budaya menyalahkan ini tidak muncul secara alami. Hal ini merupakan konsekuensi dari invasi budaya individualisme ekstrim barat yang diam-diam namun menghancurkan. Kita menyaksikan pengenalan tren yang sangat populer dan bernuansa barat secara besar-besaran dan tidak selektif seperti, kamu hanya hidup sekali dalam hidupmu, cintai dirimu sendiri, masa muda tidak akan kembali, ketahui bagaimana hidup untuk dirimu sendiri. Dan dengan sifat lembut, kurang berani dan tidak adanya filter budaya generasi muda, menjelma menjadi egois, berpikiran sempit dan tidak bertanggung jawab. Mereka mengedepankan pribadi aku di atas segalanya, meremehkan dan mengabaikan moralitas, kehidupan, dan sifat-sifat inti yang membentuk kekuatan bangsa dan generasi sebelumnya. Generasi muda masa kini mudah tersakiti oleh hal-hal terkecil.
Kritik langsung dari atasan yang dimaksudkan untuk membantu mereka berkembang dianggap sebagai serangan mental. Sedikit tekanan kerja untuk mengasah keterampilan dianggap eksploitasi. Lihatlah apa yang disebut pendidikan liberal yang dipuji banyak orang. Hal ini menimbulkan ilusi bahwa anak adalah pusat alam semesta, bahwa semua pilihannya adalah yang terakhir dan tidak ada seorang pun yang berhak mengkritik. Namun kehidupan nyata adalah medan perang, bukan taman kanak-kanak. Dan ketika anak-anak yang dimanjakan, diajari tentang saya istimewa, saya tidak salah, melangkah keluar ke masyarakat, mereka langsung pecah belah. Karena dalam siklus makanan, uang, persaingan, dan pemujaan berlebihan terhadap kebebasan individu di Barat, hal ini menciptakan generasi kepingan salju. Indah sekali, berkilauan dalam cahaya, tetapi dengan sedikit sentuhan ia larut menjadi balsem. Mereka mencari kesembuhan melalui kursus mahal, dalam pertunjukan seks, mengajarkan bagaimana mencintai diri sendiri tetapi lupa untuk siap menghadapinya. Obat yang paling ampuh adalah bekerja dan menghadapi. Mereka ingin menikmati hasilnya sebelum bekerja keras. Ketika identitas dibubarkan, ketika kelemahan desa budaya ini tidak berhenti pada kelemahan atau kelemahan pribadi, maka ia masuk ke tingkat yang lebih dalam dan lebih mengerikan, pembongkaran, budaya dan komunitas. Individualisme Barat merambah ke dalam masyarakat Asia pada khususnya dan masyarakat desa hidup secara diam-diam jauh dari ikatan paling sakral, yaitu keluarga. Barat, dengan perkembangan materialnya yang baik, juga harus membayar mahal karena struktur sosialnya yang longgar dan pemujaan yang berlebihan terhadap kebebasan individu. Mari kita lihat Jepang, sebuah negara di Asia Timur yang telah melakukan kebarat-baratan dengan kuat dan beberapa dekade lebih maju dari kita. Di sana, masyarakat melihat fenomena sosial yang sangat kontemplatif, kesepian, kesendirian, kematian yang sepi, kematian yang melayu di apartemen berbulan-bulan, tubuh membusuk tanpa sepengetahuan sanak saudara. Kaum muda mengunci diri di ruangan gelap, memutus semua kontak dengan masyarakat, menjalani kehidupan parasit dan tanpa emosi. Itulah visi masa depan masyarakat yang meremehkan koneksi. Rentan. Vietnam mulai mengalami masa-masa di mana nasihat orang tua sudah ketinggalan zaman dan kuno. Kekhawatiran saudara kandung memang menjengkelkan. Marsekal, saudari Marshall, pulang ke rumah untuk merayakan Tet sudah merupakan tanggung jawab yang berat, atau kehilangan kebebasan. Mereka mendorong diri mereka sendiri ke dalam lingkaran setan kesepian. Mereka merayakan kebebasan dan mendorong, meninggalkan keluarga lebih awal untuk membuktikan diri dan kemandirian ala Barat. Namun faktanya, berpisah dari keluarga saat kondisi mental dan finansial belum cukup stabil justru membuat diri Anda menjadi mangsa empuk jebakan masyarakat. Masyarakat yang acuh tak acuh adalah masyarakat yang bila jatuh. Itu karena semua orang sibuk mencintai dirinya sendiri dan takut membawa bencana bagi dirinya sendiri. Sentuhan, ini terjadi perlahan, seperti air mendidih penjahat. Hal ini dimulai dengan tidak adanya makan malam, kemudian semakin sedikit panggilan pulang ke rumah, dan akhirnya ketidakpedulian dan sikap diam terhadap penuaan dan meninggalnya orang tua dan kakek nenek. Pemuda Vietnam begitu asyik mengejar berhala-berhala Barat dan kehidupan cemerlang, sehingga mereka lupa bahwa menghadirkan nilai-nilai tradisional dan menghadirkan budaya keluarga yang mereka kritik adalah tameng pelindung mereka dari badai kehidupan. Pada akhirnya, kuatnya keluarga Vietnam dan di tengah badai, pertumbuhan budaya, dan bangkitnya individualisme, kita perlu berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam dan mempertimbangkan kembali harta tak ternilai yang dimiliki masyarakat Vietnam, yaitu persahabatan. Tidak ada ideologi atau filosofi Barat yang mencolok yang dapat menggantikan gambaran ayah dan ibu Vietnam yang rela mengorbankan seluruh hidup mereka, menghabiskan vitalitas untuk menjual wajah mereka ke bumi, punggung mereka ke langit, agar anak-anak mereka dapat terdidik dan menjadi orang baik. Ini bukan pemaksaan atau kontrol, seperti halnya anak-anak yang setengah terdidik atau bermasalah. Itulah pengorbanan naluri dan budaya yang besar, darah yang mengalir melalui pembuluh darah ribuan generasi. Lihatlah makanan keluarga. Ini bukan hanya tempat untuk mengisi ulang bioenergi Anda. Ini adalah medan perang paling populer. Di sana, setelah seharian bergelut dengan rubah palsu, tipu muslihat, dan kebohongan, masyarakat bisa kembali menjadi anak kecil, mampu hidup sesungguhnya dan menjadi diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan, gelak tawa, wajah, ketat saudara kandung, ketegasan dan kasih sayang orang tua adalah obat spiritual 1000 kali lebih kuat daripada kursus penyembuhan yang tidak ada gunanya. Perhatikan baik-baik bungkusan sayuran yang dipasok dari pedesaan ke kota, karung-karung beras, ayam-ayam yang bersih dan dirawat dibuka di kebun dengan sedikit tanah yang masih menempel, berkelompok dengan gadingnya untuk dibungkus rapat dalam kantong plastik kotor. Ini bukan hanya tentang makanan, katanya. Itu adalah darah, keringat, dan cinta yang terwujud. Orang tua di pedesaan bisa makan dengan hemat, tapi apa yang diberikan kepada anak-anak mereka haruslah yang terbaik, terlezat, dan terbersih. Ambil dan makanlah agar kamu mempunyai kekuatan untuk bekerja. Jangan khawatirkan orang tuamu di rumah. Kata-kata tersebut, tindakan tersebut,
mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar, mengingatkan kaum muda bahwa mereka tidak sendirian. Karena di belakang mereka selalu ada belakang yang kokoh, siap membantu mereka bangkit jika terjatuh, siap memberi toleransi jika melakukan kesalahan, siap menjual aset untuk menyelamatkan jika salah jalan. Budaya keluarga Vietnam, dengan ikatan erat dan pengorbanan satu sama lain, adalah hukum tersembunyi untuk bertahan hidup. Keluarga adalah penyelamat utama, bukan organisasi sosial atau bos dekat atau kolega manapun di jejaring sosial. Itulah cinta dalam kabut yang diberi nama. Ketika generasi muda memerlukan dorongan dan pemikiran yang kuat untuk bangkit dari kerancuan kenikmatan, ilusi dan budaya saling menyalahkan yang hina. Generasi orang tua kita, pada masa kakek nenek kita, mereka dipukul dan dimarahi dan dipaksa ke dalam kerangka disiplin besi. Apakah mereka terluka? Mungkin ya. Namun, tungku, itulah yang menempa mereka menjadi manusia baja, orang yang tahu bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mereka tahu, tundukkan kepala dan bekerja, jangan angkat kepala dengan sombong. Mereka tahu bagaimana cara meneteskan air mata karena mereka menyayangi orang tua mereka. Bukan menangis tentang anak yang putus asa secara online. Mereka tidak rapuh karena mereka memahami bahwa kehidupan ini tidak berhutang apapun kepada mereka. Dan saat ini, jika kita terus memanjakan kelemahan kita, terus mengandalkan pendidikan liberal dan kebebasan pribadi untuk melepaskan diri kita sendiri, kita akan menciptakan generasi yang hidup dengan baik, menuntut lebih sedikit, memberikan kontribusi dan kesepian. Generasi yang hanya mengetahui cara mengkonsumsi warisan nenek moyangnya tanpa mengetahui cara memperbaikinya. Jangan melihat jauh-jauh, lalu lihatlah tangan kapalan orang tuamu. Lihatlah kerutan dan bibir di dahi mereka. Itu adalah bukti nyata dari filosofi hidup yang agung yang tidak dapat diajarkan oleh buku barat manapun kepada Anda. Kebahagiaan tidak datang hanya dari mencintai diri sendiri dan menuntut seluruh dunia untuk melayani Anda. Kebahagiaan datang dari menjadi berharga dan cukup kuat untuk melindungi dan memikul tanggung jawab bagi orang-orang yang mencintai Anda. Berhenti merengek dan bermain sebagai korban. Tidak ada yang peduli dengan rasa sakitmu, kecuali keluargamu. Tekananlah yang menciptakan berlian, kenyamanan hanya menciptakan lumpur. Dan yang terpenting, pulanglah dan peluklah keluargamu selagi bisa. Jangan biarkan budaya barat yang dingin dan egois mengubah Anda menjadi orang asing, tamu, aneh, di rumah Anda sendiri. Karena saat sorotan kehidupan padam, saat kesenangan berakhir, saat Anda gagal paling menyedihkan, saat seluruh dunia berpaling dari Anda, hanya akan ada satu pintu, keluarga. Masih buka dan makan ibu masih tutup menunggumu kembali. Itulah kebenaran, itulah sumber kekuatan, dan itulah satu-satunya jalan bagi generasi muda untuk kembali menjadi benar-benar dewasa, berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi dan terus menulis kisah pahlawan bangsa, bukan suara-suara lemah, keluhan di jaringan virtual.